Di hari yang cerah ini, saya bersama rekan saya mau sharing materi tentang distribusi probabilitas. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang, awas ke ghosting. Jadi kenalin, saya Nikada Yulia Perdayanti dan rekan saya Igede Agus Triawan. Kami dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi ya. Stay tune teman-teman. Subbab yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama ada variabel acak, dan yang kedua ada distribusi probabilitas. Kita mulai dari variabel acak dulu ya. Apa itu variabel acak? Variabel acak atau random variable merupakan suatu gambaran hasil percobaan dalam bentuk numerik atau bilangan yang hasilnya ditentukan oleh eksperimen acak. Eksperimen acak yang dimaksud di sini adalah eksperimen sederhana seperti melempar dadu, melempar koin, menarik kartu dari kumpulannya, dan menghasilkan nilai output yang tidak tentu atau acak. Pada umumnya, sebuah variabel acak dilambangkan dengan huruf kapital X atau Y, di mana dimisalkan huruf X sebagai jumlah gambar yang akan muncul, dan huruf Y dimisalkan sebagai jumlah angka yang akan muncul. Kita ke contoh aja ya, biar lebih paham. Contohnya melempar sebuah dadu sebanyak 10 kali. Nah, variabel acaknya muncul mata dadu 5. Muncul mata dadu 5 ini bisa muncul 2 kali, 5 kali, atau bahkan 7 kali. Karena hasilnya tidak tentu ya, karena variabel acak. Variabel acak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel acak diskrit. Variabel acak ini berupa bilangan cacah atau tidak berbentuk pecahan. Tidak ada koma-komanya ya. Kita langsung ke contoh aja. Misalnya banyaknya pengunjung bioskop tiap hari, banyaknya penumpang kereta api, banyaknya peserta lolos SBMPTN. Variabel acak yang kedua ada variabel acak kontinu. Nah, variabel acak ini berupa bilangan real atau dapat berupa pecahan. Ini ada koma-komanya. Contohnya, misalnya volume susu yang dihasilkan kambing dalam sebulan. Kecepatan mobil di jalan tol. Oke guys, kita lanjut ke sebab yang kedua ya, distribusi probabilitas. Setiap peristiwa akan mempunyai peluangnya masing-masing, dan peluang terjadinya peristiwa itu akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu yang disebut dengan distribusi. Distribusi peluang suatu kejadian adalah suatu daftar atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu variabel acak beserta peluangnya. Bila frekuensinya diturunkan secara matematis, maka distribusi peluangnya disebut distribusi peluang teoritis. Dan apabila frekuensinya diperoleh berdasarkan hasil-hasil percobaan atau hasil observasi, maka distribusi peluangnya disebut distribusi peluang frekuensi. Berdasarkan jenis variabel acaknya, maka distribusi probabilitas dibedakan atas dua macam, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai distribusi probabilitas, di mana tadi sudah dijelaskan tentang pengertian distribusi probabilitas oleh teman saya. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu dua macam distribusi probabilitas. Adapun yang pertama yaitu distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit adalah sebuah tabel atau rumus yang memuat semua kemungkinan nilai suatu variabel acak diskrit beserta peluangnya. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah percobaan 3 keping uang logam dilantunkan sekaligus. Bila munculnya sisi gambar atau G yang diharapkan, tentukanlah variabel acaknya dan distribusi probabilitas. Cara penyelesaiannya yaitu hasil dari pelantunan 3 uang logam, maka terdapat 8 titik sampel yaitu GGG dengan 3 sisi gambar, GGA, GAG, AGG dengan 2 sisi gambar, GAA, AGA, dan AAG dengan 1 sisi gambar, dan AAA tanpa sisi gambar. Dan semua peluangnya sama yaitu 1/8. Dari hasil tersebut didapatkan variabel acaknya, yaitu bilangan 0, 1, 2, dan 3 yang mungkin muncul dari hasil percobaan itu, yaitu pada kolom banyak sisi gambar.
berdasarkan tabel tersebut bila dibuat distribusi probabilitasnya, yaitu peluang tanpa sisi gambar atau X sama dengan 0 dan peluang 3 sisi gambar atau X sama dengan 3 adalah 1/8. Peluang satu sisi gambar atau X sama dengan 1 diperoleh dengan menjumlahkan peluang GAA, AGA, dan AAG, yaitu 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Hal ini juga sama dengan peluang dua sisi gambar atau X sama dengan 2 diperoleh dengan menjumlahkan peluang GA, GGA, GAG, dan AGG, yaitu 3/8. Distribusi probabilitas. Yang kedua ada distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel, melainkan dapat dinyatakan dalam bentuk rumus. Rumus itu merupakan fungsi nilai-nilai variabel acak kontinu X, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu kurva kontinu. Fungsi probabilitas yang digambarkan oleh kurva ini disebut fungsi kepekatan probabilitas. Rumusnya yaitu fx sama dengan p dalam kurung x lebih dari a dan x kurang dari b sama dengan integral dari a sampai b dengan fungsinya fx dx. Contoh soalnya yaitu x adalah variabel acak kontinu yang berada di antara 1 dan 3 dengan fungsi kepekatan fx sama dengan 1/9x kuadrat. Tentukan nilai a, p dalam kurung x kurang dari 1, b, p dalam kurung x lebih dari 1 dan x kurang dari 2, c, p dalam kurung x lebih dari 2. Untuk penyelesaiannya pada nomor a, yaitu p dalam kurung x kurang dari 1 sama dengan integral dari 1 sampai 1/9x kuadrat dx sama dengan 0. Jika batas bawah dan batas atas sama, maka sudah pasti hasilnya 0, karena hasil integralnya nanti dimasukkan batas atas lalu dikurang batas bawah. Batas atas dan batas bawah sama, kalau dikurang hasilnya 0. Untuk yang B yaitu P dalam kurung X lebih dari 1 dan X kurang dari 2 sama dengan integral dari 1 sampai 2 1/9x kuadrat dx. Setelah itu kita integralkan terlebih dahulu. Pangkatnya ditambah 1 menjadi x pangkat 3, lalu 1/9 dibagi 3 menjadi 1/27. Kemudian batasnya dari 1 sampai 2. Selanjutnya 1/27 dalam kurung x pangkat 3 kita masukkan batas atas terlebih dahulu, yaitu 2 pangkat 3, lalu dikurang batas bawah 1 pangkat 3 sama dengan 1/27 dalam kurung 8 kurang 1 sama dengan 1/27 dalam kurung 7, sehingga mendapatkan hasil yaitu sama dengan 7/27. Untuk yang C hampir sama langkahnya dengan yang B. P dalam kurung X lebih dari 2 sama dengan integral dari 2 sampai 3 1/9 x kuadrat dx sama dengan 1/27 x pangkat 3 batasnya dari 2 sampai 3 sama dengan 1/27 dalam kurung 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 1/27 dalam kurung 27 kurang 8 sama dengan 1/27 dalam kurung 19 sama dengan 19/2. Maaf, hasilnya yaitu 19/27. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Bye!